Sumbawa, Sumbawa, Sumbawa gemilang. Sumbawa, 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 Sumbawa gemilang. Berkeadaban. Marilah bersama membangun tekad pengabdian untuk Sumbawa gemilang. Berkeadaban. Demi cita-cita luhur tahu tanah Samawa, tanah Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni dan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan CV dalam jabatan Rakyat sejahtera dalam bidang Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Kobarkan semangat juang, singkirkan segala rintangan. Jayalah selalu Sumbawa gemilang, bagi muliamu selalu dikenang. Meraih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar hari ini seperti biasanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Ketua kelas, mungkin saya untuk berdoa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Kita nyanyikan nyanyi kelas 5B dulu sebelum belajar ya. Kelas 5B. Siap! Kelas 5B. Siap! Kelas 5B. Siap! Kelas 5B apa kabar? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 5B semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik!
menyajikan membaca. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan di pembelajaran kita hari ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bernaharjudir, dan yang ketiga kreatif. Dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Pelangi. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Sebutkan nama fenomena alam yang pernah anak-anak lihat di tempat tinggal kita selama ini. Pelangi. Banjir. Lagi. Gempa bumi lagi. Lagi. Ada lagi? Nah, terus tsunami yang pernah kita rasakan ya, pernah dirasakan tsunami, banjir sudah pernah. Bentuk penilaian yang pertama, penilaian individu dengan tes tulis, bentuk soal berupa isian, dada dan menyerukan. Maksudnya di sini kalian akan diberikan soal secara individu, kalian menjawabnya. Di sana ada soal yang tertulis yang berbentuk soal berupa isian, dada dan menyerukan. Dan yang kedua, penilaian keterampilan berupa unjuk kerja. Ibu akan memberikan 1-2 LKPD kepada satu kelompok, masing-masing kelompok ya, dengan berupa gambar yang berbeda. Yang ketiga, penilaian singkat. Penilaian singkat di sini ibu akan melakukan penilaian singkat kegiatan pembelajaran saat berlangsung, tertiban di kelas dan juga berdiskusi ya. Berarti fenomena yang pernah anak-anak lihat di tempat kita, di antara beberapa fenomena, yaitu antaranya adalah 1, banjir dan gempa bumi. Itu benar-benar kita sudah rasakan ya. Kemudian ibu akan menjelaskan pengertian tentang teks eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Eksplanasi menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa. Terjadi contohnya tadi peristiwa ada banjir. Kemudian kita rasakan 2 ya. Itu adalah contohnya eksplanasi. Kemudian ciri-cirinya ada eksplanasi berdasarkan fakta dan data yang benar, berdasarkan faktanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Yang ketiga, tidak bertujuan mempengaruhi pembaca. Tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi yaitu tentang peristiwa gempa bumi. Sudah kalian sebutkan tadi. Terus tanah longsor, pelangi, banjir, fenomena perkembangan hewan dan juga organ lain. Simaklah video berikut ya. Halo Sobat MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa di Lombok, tsunami di Palu, banjir dan longsor di Sumatera, tak masih banyak bencana-bencana lainnya. Munculnya macam-macam bencana alam ini merupakan hal yang wajar, karena secara geografis, Indonesia
dipenuhi oleh cincin api Pasifik. Bencana alam yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bencana alam yang ketiga adalah tsunami. Tsunami berasal dari kata bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Lanjut ke bencana alam selanjutnya yang berurutan keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Pada tanggal 31 Desember 2018 lalu terjadi longsor di kampung Cigareo, Dusun Cimapa yang berada di Sirna Resmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, bencana alam banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Aduh, kalau banjir pasti udah pada tahu kan? Misalnya DKI Jakarta yang merupakan langganan banjir. Ini kota yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Bencana alam di urutan ketujuh adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Pada Januari 2000. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian menemukan atau melihat peristiwa dalam video? Pernah? Yang kedua, sebutkan peristiwa apa yang ada di video. Yang ada di video itu peristiwa apa saja? Sebutkan. Banjir. Tsunami. Tsunami. Yes. Ya. Itulah. Kita sama-sama stretching dulu ya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk tangan berlawan satu kali. Ha! Silakan tertawa 2 kali. Ha! Silakan tertawa 3 kali. Ha! Tepuk tangan tertawa dengan suara. Ya. Tepuk tangan tanpa suara semuanya diam. Di antara peristiwa yang ada di video, Ibu akan menjelaskan salah satu peristiwa melalui media gambar tunggal, yaitu peristiwa apa ini? Banjir. Banjir ini terjadi saat air melimpah dan meluap ke daratan secara tiba-tiba. Penyebab banjir terjadi karena curah hujan terlalu tinggi sehingga merendam permukaan. Ini adalah jembatan-jembatan juga rusak. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya banjir? Mengadakan program tebang pilih dan revitalisasi. Itulah caranya kita mencegah banjir. Sekarang anak-anak silakan berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan pindah kelompoknya. Mana kelompoknya? Sudah.
Ini nomor 1 misalnya. Ini adalah lembar LKPD berkelompoknya. Lembar kerja keterampilan. Di sini kalian akan menulis nama ketua kelompok ya dan anggota kelas berapa. Di sini ada sebuah gambar. Cermatilah gambar berikut dengan seksama. Setelah kalian melihat gambar ini, mencermati gambarnya, kalian tulis di bawahnya, tulis peristiwa yang terjadi pada gambar di atas. Peristiwa apa yang terjadi menurut gambarnya, ya? Kemudian setelah selesai kalian kerja berkelompok, nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian siswa yang lain menanggapi hasil kerja kelompoknya. Semuanya yang maju ke depannya, paham? Paham. Kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju ke depan. Begitu ya? Maksudnya ya, paham? Sekarang dibagikan ya. Ya, silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing ya.
saya mengerjakan KPD, semua kelompoknya sudah selesai. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil 3 kelompoknya masing-masing kelompok ya. Silakan maju kelompok 1, 2. Kemudian yang lain siap-siap berikan pertanyaan dengan baik-baik ya kan? Dengan hasil kerja kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lukman Aziza, di samping kanan saya, Johan di samping kanan saya, di samping kiri saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gunung Meletus. Gunung meletus adalah peristiwa alam yang terjadi ketika magma dan partikel buatan dilepaskan dari dalam gunung api ke permukaan, dipicu oleh tekanan yang melihat interaksi air, magma, dan ketika magma di permukaan, gas akan menyebabkan letusan, melepaskan api, gas beracun, sehingga menyebabkan kerusakan hutan, lingkungan sekitar, tanah pertanian, dan permukiman penduduk. Pemantauan aktivitas gunung berapi penting menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal sekitar wilayah gunung api. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, siapa yang bertanya? Ada kelompok 1 ada pertanyaan? Ya. Apakah akibat gunung meletus? Mana? Ulang pertanyaannya. Apakah akibat gunung meletus merusak lingkungan sekitar? Akibat gunung meletus dapat merusak lingkungan sekitar. Terus pertanyaan kedua ada? Apa tanda-tanda gunung meletus? Apa tanda-tandanya gunung meletus? Tumbuhan akan melayu dan tanah air mengering. Tumbuhan melayu dan air mengering. Jawabannya ada. Apakah penyebab dari gunung meletus? Dengan perkembangan hutannya sendiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hawi Anwar Dayanti. Di sebelah kanan saya Yang Bayani, di sebelah kanan saya Lima Saputra. Di sebelah kiri saya Muhammad Jatah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika cahaya matahari dipantulkan kembali dan melewati lapisan televisian atau embun yang masih mengembang di atmosfer. Cahaya putih matahari terpecah menjadi warna berbeda saat melewati tetesan air, menghasilkan warna-warni indah di langit. Pelangi terlihat setelah hujan, bentuknya busuk besar berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu karena perbedaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh tetesan air dalam atmosfer. Ada pertanyaan untuk kelompok 3. Jelaskan proses terjadinya pelangi. Cahaya matahari dipantulkan oleh air udara. Apa warna-warna pelangi? Merah, kuning, hijau, nila, biru, nila, dan ungu. Ada lagi? Ya. Pelangi terlihat setelah hujan yang busuk besar. Ya, jelas. Satu lagi. Wait ya. Wait. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum
alam juga ya. Kalian kerjakan masing-masing, ini namanya jangan lupa ya. Jawabannya adalah yang kedua siapa? Oke, soalnya. Teks yang menjelaskan tentang alasan dan kemudian terjadinya suatu peristiwa atau fenomena adalah arti dari teks eksklamasi. Tes yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena adalah tes eksklamasi. Soal yang ketiga siapa yang bisa? Ya. Sana ada juga soal menjodohkan ya. Warna-warni sejajar membentang di langit adalah pelangi. Terus kedua, nomor kedua. Penyurutan air laut tiba-tiba dan terasa getaran atau gempa adalah gempa bumi. Ciri-ciri dari gempa bumi ya. Ciri-cirinya apa? Tidak. Suhu di sekitar gunung akan menerus dan mata air menjadi kering setelah dikumpulkan. Seksi pembelajaran. Pertama pertanyaannya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Jika senang, centang senang. Jika sedih, centang sedih. Ya, ada beberapa emoji di sana ya. Pertanyaan kedua, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Yang kedua, apa tantangan yang kamu hadapi? Dan yang ketiga, apa hal yang kamu pelajari? Sekarang Ibu akan membagikan lembar dan pekerjaannya. Tulis di sana. Sudah semuanya? Sekarang berikutnya tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Silakan naikkan tulis soalnya. Ibu akan berikan kalian soal untuk kerjakan di rumah ya. Akhirnya. Yang pertama, kalian mencari fenomena alam dari internet atau buku di rumah. Kalian akan mencari beberapa fenomena alam dari internet atau buku di rumah.
memberikan pengayaan ya. Yang ketiga, berlatih menulis kalimat berbagai fenomena alam. Nanti kalian akan mencari beberapa fenomena alam di internet dan kalian akan menulisnya ya. Menulis dalam berbagai kalimat. Bisa dari itu. Ibu telah melihat hasil kerja kalian pada beberapa siswa yang aktif dan hasilnya bagus. Ibu akan memberikan berupa reward, ya. Ini adalah ballpoint. Bagi siswa yang tidak mendapat hadiah, ya, kalian harus semangat untuk proses pembelajaran selanjutnya, ya. Jangan bekerja hati. Ini adalah motivasi bagi siswa yang kurang motivasinya, ya, agar lebih semangat lagi untuk pembelajaran berikutnya. Ibu akan kita berlima buah ballpoint. Ibu akan berikan masing-masing satu yang hasilnya prestasinya tinggi, ya. Ya, tidak usah sebutkan namanya, sudah. Apalagi ya. Kemudian tidak satu lagi. Satu lagi ya. Dapat. Ayo coba siapa? Lebih. Ya, tepuk tangan yang telah mendapatkan reward ini. Yang lainnya yang tidak mendapat reward, Ibu berharap kalian harus semangat untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Ya, sekarang kita nyanyikan nilai kelas dulu. Ya. Betul ya? Ya. Sekarang kita nyanyikan nilai kelas ya. 1, 2, 3, mulai. Kelas 5. Itulah materi hari ini. Marilah kita untuk bersama-sama dengan membaca doa. Yuk, silakan nak pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa online.
Sumbawa gemilang berkeadaban. Marilah bersama membangun tekad pengabdian untuk Sumbawa gemilang berkeadaban.